wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Kawati, MPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran fisika pada materi gravitasi bumi dengan model pembelajaran inquiry terbimbing di kelas 10 TPA SMK Negeri 1 Kebonsari. Mohon Bapak Ibu penguji UKIN berkenan memberi masukan dan saran demi perbaikan pembelajaran saya. Mari kita saksikan pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya supaya pelajaran kita hari ini mendapat keberkahan, silakan berdoa dulu. Silakan dipimpin doa. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, galau, sedih, oke. Campur. Coba saya pengen hari ini jawabannya berbeda ya. Jawabannya pakai ekspresi. Contoh misalkan, Bu Yuli hari ini senang banget ketemu lagi sama kelas 10 TPA. Nah, ekspresinya adalah senyum gitu ya. Siap? Oke, jadi bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ada yang senyum, ada yang belum berekspresi. Apakah sedang banyak pikiran hari ini? Oke, apapun keadaannya, ketika kita di kelas, semoga semuanya tetap selalu bahagia dan ceria ya. Nah, siap belajar hari ini? Oke, kita cek dulu. Kira-kira hari ini hadir semua apa tidak ya? Saya cek kehadiran dulu. Ahmad Ferdiansah, Aditya Anggan, Aftrino, Ahmad Kurnia, Arifatul, Tio, Ferry Eksa. Oke, hadir semua ya. Nah, sudah cek kehadiran, sekarang kita cek kesiapannya dulu. Sudah dicek kelasnya bersih, rapi semuanya? Sudah. Dicek buku alat tulisnya disiapkan? Sudah. Dan juga HP-nya masing-masing ya, karena hari ini kita nanti percobaannya menggunakan HP secara online ya. Nah, oke, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat nggak kita minggu lalu belajar tentang apa saja? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Iya, silakan Dika. Gaya tarik bumi. Oke, ada yang lain? Apalagi? Ya. Oke, kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi. Nah, kemarin juga Ibu sudah nge-share e-book dalam bentuk flipbook ya. Sudah dibuka apa belum? Sudah? Oke, coba kita cek. Belajar apa enggak tadi malam? Belajar. Nah, kita cek ya kalau belajar kira-kira belajarnya sudah sampai mana. Nah, sebelum kita mulai, kita post test dulu untuk ngecek belajarnya. Nah, silakan bisa di-scan pakai HP-nya masing-masing, kemudian bisa langsung dikerjakan. Sudah bisa? Sudah. Sudah. Oke, kita lihat ini ya. Posisi pertama ada siapa ini? Re Prata titik-titik. Siapa ini? Oke, punyanya Renaldi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Renaldi ya. Nah, di pretest sudah peringkat pertama. Nah, jangan lupa nanti masih ada lagi post test ya. Bisa jadi nanti di post testnya bukan Renaldi lagi yang peringkat pertama, mungkin nanti yang lain ya.
Tadi di awal sudah sedikit refresh, kita sudah sedikit mengingat materi kita tentang minggu lalu, yaitu apa tadi? Tentang gaya tarik bumi ya, atau gaya gravitasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami konsep gravitasi Newton dan perhitungannya secara matematis dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan pada PET, jadi percobaannya nanti online, peserta didik mampu mengukur gaya gravitasi antara dua benda dengan teliti dan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis hukum Kepler dan aplikasinya pada dunia antariksa dengan baik dan benar. Nah, kemudian penilaian yang akan dilakukan pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu ada penilaian kognitif, berikutnya ada penilaian kinerja ketika kalian diskusi, kemudian ketika percobaan dan presentasi itu juga akan dinilai. Yang ketiga, penilaian sikap. Nah, berikutnya adalah alat pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, tadi sudah dimulai dengan pretest, kemudian orientasi pada masalah, kemudian ada merumuskan hipotesis, berikutnya nanti kalian mengumpulkan data dengan cara melakukan percobaan melalui simulasi online, berikutnya mengerjakan LKPD, ini adalah menguji hipotesis ya, melalui live worksheet, kemudian akan melanjutkan dengan presentasi hasil dari yang sudah didiskusikan, kemudian ada penilaian, terakhir nanti ada penutup. Nah, kalian pernah lihat gambar ini enggak? Pernah. Nah, ada ceritanya ini. Ada yang tahu ceritanya apa? Nah, silakan Dika. Ketika Newton sedang berada di bawah ada apel jatuh, Newton berpikir mengapa apel dan benda-benda yang ada di bumi jatuh ke bawah. Oke, kenapa kok benda yang ada di bumi ini jatuhnya ke bawah? Nah, kalau ada istilah jatuh itu selalu ke bawah. Nah, tapi kalau orang sains itu berpikir kenapa ya kok jatuhnya ke bawah? Nah, kalau di luar angkasa apakah jatuh itu selalu ke bawah? Belum tentu ya. Nah, jadi itu adalah cerita dari awal mulanya ada gaya gravitasi. Jadi ketika Newton itu sedang berada di bawah pohon apel, kemudian ada apel yang jatuh. Nah, kemudian dia berpikir kenapa kok apel dan juga benda-benda yang ada di bumi ini jatuhnya ke bawah. Nah, menurutnya Newton, benda-benda itu jatuh ke bawah itu karena ada yang menarik, namanya gaya tarik bumi, atau yang selanjutnya disebut sebagai gaya gravitasi. Nah, kemudian kalau gambar yang ini, ada yang pernah tahu nggak ini gambar apa? Saya Bu. Silakan Reno. Gambar tersebut adalah lelehan logam saat terjadi pengelasan. Lelehan logam saat terjadi pengelasan. Berarti ada yang sudah pernah melihat ini ya? Nah, ada lagi mungkin ada yang bisa menggambarkan ini tentang gambar ini? Silakan. Gambar tersebut menunjukkan lelehan logam yang berlebihan pada bagian bawah benda dikarenakan pergerakan elektron yang salah atau terlalu lambat, dan juga dipengaruhi oleh gravitasi. Oke, ada pengaruh gravitasi bumi juga ya. Tapi tidak semua pengelasan itu terjadi seperti ini ya. Nah, ini terjadi di kondisi tertentu yang biasanya dilakukan pengelasannya biasanya apa? Yang overheat ya, yang berada di atas kepala. Nah, berkaitan dengan gravitasi ya, Ibu pengen tahu dulu. Nah, kalau misalkan tadi kan semua yang ada di bumi ini, yang benda yang ada di bumi ini jatuh itu karena ada pengaruhnya gravitasi. Nah, kalau misalkan tidak ada gravitasi, kira-kira bagaimana ya keadaannya di sekitar kita? Silakan Lukman. Kita semua dan benda-benda ada di bumi akan melayang. Oke, bagus sekali ya. Menurutnya Lukman akan melayang. Nah, berikutnya apa yang kalian ketahui tentang satelit? Nah, pernah dengar satelit? Pernah. Kira-kira apa ya satelit itu? Silakan Haikal. Satelit merupakan salah satu benda luar angkasa. Benda luar angkasa. Ada yang tahu lagi satelit itu apa? Silakan Hanif. Benda luar angkasa yang mengorbit bumi. Oke, satelit itu benda yang mengorbit bumi. Bagus sekali. Ada yang lain? Sudah? Oke. Nah,
Satelit itu adalah benda luar angkasa yang mengorbit bumi. Kira-kira ada fungsinya apa enggak ya satelit itu? Iya, silakan Deva. Bermacam-macam pembuatannya. Ada yang digunakan untuk alat komunikasi, cuaca, atau mengamati benda-benda di luar angkasa. Oke, ada yang mengamati cuaca, ada yang apa lagi? Untuk Komunikasi. Oke, ada yang untuk komunikasi, ada apa lagi? Dan salah satu fungsi satelit biasanya digunakan untuk navigasi. Untuk navigasi atau apa? Penunjuk arah yang biasanya kita gunakan di HP ada GPS. Nah, itu juga salah satu dari pengaruh adanya satelit. Nah, sekarang kita amati video ini ya. Silakan diamati videonya. Nanti di akhir ada pertanyaan tentang video yang kita lihat hari ini. Hai sahabat Kompas.com, baru-baru ini kasus dugaan korupsi satelit SWOT orbit 123 derajat bujur timur yang ada di Kemenhan menjadi sorotan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan pelanggaran hukum di balik proyek satelit di Kemenhan pada 2015. Perkara itu diduga merugikan negara hingga 800 miliar rupiah lantaran dua perusahaan penyedia satelit mengajukan gugatan di Pengadilan Arbitrase Internasional. Ngomong-ngomong soal kasus korupsi satelit Kemenhan, penasaran nggak sih apa itu satelit? Yuk kita bahas. Dilihat dari pengertiannya, satelit adalah bulan, planet, atau mesin yang mengorbit mengelilingi planet atau bintang. Satelit dibagi menjadi dua macam, yakni satelit alami, contohnya bumi dan bulan, dan satelit buatan manusia, misalnya Sputnik 1 buatan Rusia dan Explorer 1 buatan Amerika Serikat. Nah, satelit buatan ini mempunyai beberapa fungsi loh. Di antaranya untuk memprediksi cuaca dan iklim, meneruskan sinyal komunikasi telepon maupun tayangan televisi, hingga menentukan lokasi keberadaan kita melalui penerima sinyal GPS. Tak hanya itu, sahabat Kompas.com, satelit juga berguna untuk mengetahui jika ada tanda-tanda kehidupan di planet lain seperti Mars dan Venus. Wah, menarik sekali ya. Ternyata ada banyak sekali satelit yang berada di lintasan orbit bumi dalam waktu yang relatif lama. Nah, yang jadi pertanyaan, apa ya jarang ada satelit yang jatuh ke bumi? Padahal bumi kan memiliki gravitasi yang kuat. Nah, itu tadi videonya tentang apa? Tentang satelit. Nah, dari video tadi silakan diberi tanggapan atau mungkin ada yang memiliki pertanyaan dari video yang sudah kalian amati tadi. Silakan angkat tangan. Silakan. Bagaimana satelit itu mengorbit bumi? Bagus ya pertanyaan dari Galih. Ada lagi? Silakan. Bagaimana bisa satelit tidak jatuh ke bumi? Ada lagi? Silakan. Apakah satelit itu tetap pada orbitnya? Oke, bagus-bagus ya pertanyaannya. Ada lagi enggak? Silakan. Bagaimana gaya gravitasi yang ada di luar angkasa? Bagaimana gaya gravitasi yang ada di luar angkasa? Ada lagi? Sudah?
Oke, nah kemudian dari berbagai pertanyaan tadi kita jadikan satu, kemudian kita bikin rumusan masalah yang akan kita cari jawabannya hari ini. Ada yang bisa bantu merumuskan masalah kita hari ini? Iya, silakan. Bagaimana satelit tidak jatuh ke bumi? Nah, itu rumusan kita hari ini ya. Rumusan masalahnya yaitu meski gravitasi bumi kuat, kenapa satelit tidak jatuh ke bumi? Nah, sebelum kita mencari tahu jawabannya ini ya, kita coba cari dulu jawaban sementara atau yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara. Coba kita jawab dulu sementara. Jawaban ini belum tentu betul, juga belum tentu salah. Nah, nanti setelah ini baru kita akan buktikan jawabannya yang betul yang mana. Silakan ada yang bisa bantu merumuskan hipotesis kita hari ini. Nah, saya tulis di sini dulu ya. Hipotesisnya. Nah, silakan angkat tangan yang mau mencoba. Ya. Karena masanya lebih kecil dari bumi. Oke, karena masanya lebih kecil dari bumi. Yang kedua, ada lagi jawaban? Iya, silakan. Karena gaya tariknya kecil. Karena gaya tariknya kecil. Ada lagi? Jawaban yang lain siapa ya? Mungkin satelit bisa jatuh ke bumi tapi tidak sampai ke permukaan. Oke, mungkin bisa jatuh, tapi gimana? Tidak sampai ke permukaan. Tidak sampai permukaan bumi. Ada jawaban yang lain? Sudah? Oke, kita punya 3 hipotesis ya. Nah, jadi nanti setelah ini kalian akan melakukan percobaan, kemudian mencari tahu dari hipotesis ini kira-kira ada yang betul atau tidak, gitu ya. Nah, silakan bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kemudian bisa berdiskusi dan dikerjakan LKPD-nya. Silakan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Berapa anak kemarin kelompoknya? 5 anak. Silakan sesuai dengan kelompoknya. Oke, sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Oke, kalau sudah, silakan bisa dipakai media yang sudah disediakan, kemudian bisa di-scan barcode-nya dan bisa mulai percobaan. Jangan lupa LKBD-nya secara online ya, bisa di live worksheet, dibuka di Google, kemudian diketik alamatnya. Silakan di-scan barcode-nya di HP-nya masing-masing, kemudian ditunggu ya sampai nanti muncul percobaannya. Nanti silakan di situ dipilih sesuai dengan instruksi yang dibagikan ya. Ada yang nyekan barcode, kemudian ada yang membuka live worksheet-nya. Live worksheet-nya sudah ada yang bisa buka? Sudah? Oke. Jadi ada petunjuknya di situ, silakan dibaca petunjuknya, kemudian teman yang lainnya bisa pakai untuk percobaan. Ada yang belum bisa?
Untuk pengisian live worksheet-nya disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah dibagi kita kelompoknya tadi, kelompok 1, 2 sampai 5 ya. Sudah. Kemudian diisi nama kelompoknya siapa, baru nanti diisi tabel datanya, kemudian dijawab pembahasannya. Ya, Bu. Untuk live worksheet-nya sudah dikerjakan? Nah, kalau sudah dikirim ke alamat emailnya ini ya. Dikirim ke alamat emailnya Ibu, nanti akan terlihat jawabannya di layar. Nanti yang presentasi bisa langsung ditayangkan. Ada yang kesulitan? Sudah semua? Oke, silakan dilanjutkan. Untuk yang belum menggambar grafik, silakan digambar dulu grafiknya di kertas yang sudah disediakan. Sudah semua? Sudah dikirim LKPD-nya? Oke, kita cek dulu ya. Setelah ini nanti kalian akan presentasi ya. Nah, silakan yang ingin presentasi terlebih dahulu. Kelompok berapa? Kelompok berapa sini? Kelompok 5. Oke, kelompok 5. Silakan duluan presentasi. Kelompok 5 mana ya? Kelompoknya Ariel ya? Ariel Alvin. Oke, silakan kelompok 5 dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Rumusan masalah. Meskipun gaya gravitasi bumi besar, mengapa satelit tidak jatuh ke bumi? Hasil penyelidikan. Pada masa A 1000 kg, pada masa B 200 kg, pada jarak 2 meter, gaya gravitasi 3,34 kali 10 pangkat min 6. Pada jarak 4 meter, 8,34 kali 10 pangkat min 7 Newton. Pada jarak 6 meter, 3,59 kali 10 pangkat min 7 Newton. Pada jarak 8 meter, 2,09 kali 10 pangkat min 7 Newton. Nomor 4, berdasarkan tabel data percobaan dan grafik, bagaimanakah pengaruh besarnya jarak terhadap gaya gravitasi? Semakin kecil jarak antara dua benda, maka gaya gravitasi semakin besar. Sebaliknya, semakin besar jarak antara dua benda, maka gaya gravitasi semakin kecil. Kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa semakin kecil jarak antara dua benda yang berinteraksi akan semakin besar gaya gravitasi yang dialami. Sebaliknya, semakin besar jarak antara dua benda yang berinteraksi akan semakin kecil gaya gravitasi yang dialami.
Pada kasus satelit yang mengorbit bumi, dikarenakan jarak orbit satelit yang jauh di atas permukaan sehingga gaya gravitasi yang dialami sangat kecil, menyebabkan satelit tidak jatuh ke bumi dan tetap pada orbitnya. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 5 ya. Silakan teman-teman, ada yang bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 4, silakan. Apakah besarnya gaya gravitasi hanya dipengaruhi oleh jarak? Oke, bisa langsung dijawab? Iya. Tidak. Besarnya gaya gravitasi juga dipengaruhi oleh massa kedua benda yang saling berinteraksi. Oke, sudah diterima jawabannya? Ada pertanyaan lain? Sudah? Tidak ada? Oke, mungkin teman-teman kelompok lain ada yang punya jawaban yang berbeda dari kelompok 5? Ada yang berbeda apa enggak? Tidak, hampir sama semuanya. Oke, kalau begitu silakan kelompok 5 bisa kembali ke tempat. Kita beri aplaus untuk kelompok 5 ya. Dari kelompoknya kita. Berikutnya siapa yang akan presentasi yang kedua? Oke, kelompoknya Renaldi sudah dikirim tadi jawabannya. Presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusan masalah, meskipun gaya gravitasi bumi besar, mengapa satelit tidak jatuh ke bumi? Hasil penyelidikan, data percobaan gaya gravitasi. Massa A 1000 kilo, massa B 200 kilo, pada jarak 2 meter, gaya gravitasi 3,34 kali 10 pangkat min 6 Newton. Pada jarak 4 meter, 8,34 kali 10 pangkat min 7 Newton. Pada jarak... Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa semakin kecil jarak antara dua benda yang berinteraksi akan semakin besar gaya gravitasi yang dialami. Sebaliknya, semakin besar jarak antara dua benda yang berinteraksi akan semakin kecil gaya gravitasi yang dialami. Pada kasus satelit yang mengorbit bumi, dikarenakan jarak orbit satelit yang jauh di atas permukaan sehingga gaya gravitasi yang dialami sangat kecil, menyebabkan satelit tidak jatuh ke bumi dan tetap pada orbitnya. Teman-teman silakan jika ada pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan angkat tangan, sebutkan kelompok berapa. Kelompok? Oke. Apakah gaya gravitasi juga berpengaruh pengelasan? Apakah gaya gravitasi juga pengaruh di pengelasan? Silakan langsung dijawab. Iya, gaya gravitasi bisa mempengaruhi hasil dari pengelasan, khususnya saat pengelasan secara vertikal atau pengelasan di bawah tangan, sehingga diperlukan teknik-teknik tertentu agar tidak terjadi kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sudah terjawab. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke, ada jawaban yang berbeda dari kelompok 1? Tidak? Sudah setuju semua? Oke, kalau sudah, silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah tampil semua ya. Nah, jadi jawabannya semuanya hampir sama ya, mirip jawabannya. Nah, dari presentasi dan juga dari hasil diskusi kalian tadi yang secara kelompok, tadi di awal kita sudah merumuskan jawaban sementara atau hipotesis. Ini ya, hipotesisnya yang ada di papan tulis. Dari 3 hipotesis ini, yang benar yang mana? Kira-kira apakah semuanya betul ataukah hanya beberapa yang betul saja? Kira-kira yang mana yang betul? Yang pertama adalah massa jauh lebih kecil dari bumi, kemudian yang kedua gaya tariknya kecil, yang ketiga jatuh tapi tidak sampai ke permukaan bumi. Nah, tadi dari hasil diskusi kelompoknya, di kesimpulan menyebutkan bahwa gimana tadi kesimpulannya? Iya, silakan. Tidak jatuh ke bumi dikarenakan letaknya yang jauh dari permukaan, buka sehingga gaya gravitasinya semakin kecil. Berdasarkan persamaan gaya gravitasinya
besarnya gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, sehingga semakin besar jarak antar benda atau letak benda dan semakin jauh dari permukaan bumi, maka gaya gravitasinya semakin kecil. Oke, gaya gravitasinya semakin kecil. Nah, berarti yang nomor berapa ini? Dari 1, 2, 3? Ya, nomor 1, 2, apa 3? Yang berhubungan dengan gaya tarik, gaya apa tadi? Gravitasinya kecil yang mana? Nomor 2. Oke, nomor 2 berarti masuk ya, jawabannya betul karena gaya tariknya kecil atau gaya gravitasinya kecil. Nah, yang ke-1 masanya jauh lebih kecil dari bumi. Betul nggak kalau satelit itu masanya jauh lebih kecil dari bumi? Betul, berarti jawabannya betul juga. Yang ketiga, jatuh tidak sampai permukaan bumi. Betul apa enggak? Nah, bisa jadi satelit itu jatuh, tapi karena terkena atmosfer, jadi adanya gesekan satelit dengan atmosfer bumi, tidak sampai ke permukaan, itu satelitnya sudah hancur ya. Jadi tidak semuanya satelit bisa sampai ke bumi. Jadi ketika dia jatuh atau lepas dari orbitnya, dia terkena gesekan dengan atmosfer bumi sehingga menyebabkan dia hancur di perjalanan, jadi tidak sampai di permukaan. Nah, itu tadi hipotesisnya, berarti betul semua ya. Nah, kemudian oke, jadi yang kita pelajari tentang gravitasi tadi ya, ini kita sudah bahas minggu lalu. Kemudian kuat medan juga kita bahas minggu lalu. Nah, yang belum ini ya, manfaat dari gravitasi bumi. Jadi yang pertama adalah menjaga kestabilan bumi dan juga planet lain. Yang kedua, menjaga kestabilan bulan. Bulan itu merupakan satelit alaminya bumi. Kemudian yang ketiga, menjaga kestabilan benda-benda yang ada di bumi. Jadi benda yang ada di bumi ini bisa berada pada tempatnya. Kita bisa berdiri di sini, tidak melayang-layang. Nah, itu juga karena pengaruhnya adanya gravitasi. Yang keempat, menjaga keteraturan gerak planet dalam revolusi terhadap matahari. Jadi ada planet, kita kan tidak hanya bumi saja planetnya ya. Nah, mereka semua berevolusi terhadap matahari. Karena adanya gaya gravitasi itu menjaga keteraturan gerak planet. Nah, revolusi atau keteraturan gerak planet terhadap matahari ini dituangkan dalam hukum Kepler namanya. Ada 3 ya. Yang pertama adalah lintasan orbit setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elip, di mana matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Jadi pusatnya itu adalah matahari. Oke. Yang kedua itu adalah garis khayal yang menghubungkan planet dengan matahari, mencakup luasan daerah yang sama dalam interval waktu yang sama. Yang ketiga, kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Nah, jadi ada 3 hukum Kepler ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian dari apa yang sudah kita kerjakan dari ini, mulai dari diskusi, mengumpulkan data, menguji hipotesis, kemudian membuat kesimpulan di LKPD-nya, ada yang bisa bantu nggak kesimpulan kita apa di pembelajaran kali ini? Saya Bu, Ya, semakin jauh jarak suatu benda dari permukaan bumi, maka gaya gravitasi semakin kecil, dan sebaliknya semakin dekat benda dari permukaan bumi, gaya gravitasi semakin besar. oke, bagus sekali Reno ya. Ada lagi mungkin? Ya, Bu. Yang lain siapa? Ya, Oke, Zaki. satelit maupun benda-benda di sekitar bumi tidak jatuh karena adanya gaya gravitasi yang menjaga kestabilan dari gerak satelit maupun benda luar angkasa. Oke, menjaga kestabilan dari satelit maupun benda angkasa lainnya. Nah, ada yang lain lagi enggak? Sudah? Oke. Nah, bagus sekali tadi kesimpulannya ya. Ada Reno sama Zeki yang sudah membantu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi yang pertama, semakin jauh jarak suatu benda dari permukaan bumi, maka gaya gravitasinya semakin
Kecil. Sebaliknya, kalau dia semakin dekat dengan permukaan bumi, maka gravitasinya semakin Besar. besar. Yang kedua, satelit maupun benda-benda yang ada di sekitar bumi tidak jatuh itu karena adanya gaya gravitasi yang menjaga kestabilan dari gerak satelit maupun benda di luar angkasa maupun benda yang ada di bumi ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk materi yang kita bahas hari ini? Ya. Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan kita cek kira-kira betul-betul sudah paham apa belum. Kita post test dulu ya. Nah, ini kok ada dua, Bu? Iya, ini ada kuisis, ini ada game ya. Sudah saya buatkan game, nanti kalau tidak sempat coba di rumah bisa di sekolah bisa dicoba di rumah ya. Pertama ini dulu kuisisnya dulu. Silakan boleh di-scan pakai barcode, boleh pakai ketik linknya. Sudah semua kuisnya? Sudah. Nah, kita cek ya. Ini hasil kuisnya. Untuk yang pertama tadi di pretest tadi siapa? Renaldi ya. Sekarang yang post test ini siapa yang nomor 1? Raditya. Mana Raditya? Oh, ganti Raditya. Kita beri aplaus untuk Raditya ya. Oke. Nah, tadi hasil post testnya dan sebagian besar semuanya hampir betul ya, hanya salah satu. Nah, semuanya sudah pinter. Alhamdulillah. Oke, berikutnya ya. Dari hasil yang sudah kita pelajari hari ini, dari kegiatan kita hari ini, Ibu pengen tahu kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana di kalian kesannya ya. Jadi Ibu punya refleksi pembelajaran di Mentimeter. Nanti silakan kalian scan, kemudian ada pertanyaan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ya, bisa scan barcode-nya, bisa pakai ketik ini linknya, bisa diketik di Google. Oke, ini sudah ya. Kita lihat jawabannya. Ini yang pertama. Ya, pertanyaan pertama, apakah tujuan target belajarmu sudah tercapai? Oke. Ada yang belum, sudah 85%. Kemudian ungkapkan mengenai pembelajaran hari ini. Oh, ada smile semuanya ya. Semuanya senang hari ini? Senang. Alhamdulillah. Sudah selesai semua ini jawabnya? Sudah. Oke, sudah selesai semua. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri pembelajarannya? Tidak ada. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah paham semuanya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan doa dulu ya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan di bab yang baru selanjutnya ya. Nanti akan Ibu share materi untuk minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Sake. SMK Sake. SMK Sake.